Oke kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di video kali ini. Sebelumnya saya membuat video ini salah satu pengulangan tugas di mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer bersama dosen saya, yaitu Bapak Fauzi Tri Yuniko. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, sebelum itu buat kawan-kawan yang belum subscribe channel saya ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa tinggalkan like dan komentar yang positif-positif agar saya bisa lebih semangat lagi untuk menjalani ataupun membuat video-video selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian IP address, jenis-jenis dan fungsi. Setelah itu saya akan membuat sebuah jaringan komputer sederhana di aplikasi CISO Packet Tracer. Oke, kita lanjut terlebih dahulu masuk ke PowerPoint. Saya akan menjelaskan yaitu IP address. Nah, di sini IP address disusun oleh Sandilaya NIM 200/2021-033. Di sini apa yang Anda ketahui tentang IP address? IP address, Internet Protocol Address, adalah sebuah identitas angka yang digunakan sebuah perangkat komputer agar saling berhubungan dengan jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai seperangkat antara aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. Sebuah IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan menjadi 4. Setiap kelompok angka tersebut terdiri dari 1 sampai dengan 3 digit angka. Rentang angka dalam IP address berkisar 0 sampai dengan 255, seperti itu. Contohnya 192.168.38.1. Oke ya kawan. Setelah ini kita lanjutkan dengan jenis IP address. Yang satu, berdasarkan cara penggunaannya. A. IP public. IP public adalah sebuah alamat IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global atau internet. B. IP private. IP yang biasanya digunakan dalam jaringan lokal saja dan tidak terhubung ke internet, atau bisa juga terhubung ke internet tapi melalui router ataupun NAT. Analoginya, IP private itu telepon lokal dalam hotel, sekolah, kantor, toko, dan lain-lain yang bisa digunakan. Seperti itu kawan-kawan, kurang lebihnya untuk pengertian dari IP public, IP private. Kemudian yang kedua, berdasarkan cara memperolehnya. Nah, yang A IP dinamik, kemudian yang B IP statik. Ketiga, berdasarkan daya tampungnya, ada IPv4, ada IPv6. Oke, kita lanjutkan ke fungsi dari IP address. 1. IP address sebagai identitas alamat perangkat. Yang kedua, IP address sebagai alat identitas interface ataupun host. Seperti itu kawan-kawan ya. Mungkin buat selanjutnya keterangan dari salah satu fungsi ini kawan-kawan bisa membacanya di sini. Sekarang kita masuk ke manfaat dari IP address. Manfaat secara umum yang dapat dirasakan bagi pengguna internet dengan adanya IP address adalah fleksibilitas yang mudah dalam melakukan kegiatan internet. Manfaat ini berkaitan erat dengan fungsi IP address sebagai identitas sebuah perangkat. Manfaat secara umum yang dapat dirasakan bagi pengguna internet dengan adanya IP address adalah fleksibilitas yang mudah dalam melakukan kegiatan internet. Manfaat ini berkaitan dengan fungsi IP address sebagai identitas sebuah perangkat. Seperti itu kawan-kawan ya. Sekarang cara kerja dari IP address. Ketika mengirimkan email, kita mengakses jaringan yang terhubung ke internet atau yang memberi Anda akses ke internet. Hal ini akan terhubung ke provider internet ataupun ISP. Apapun yang Anda miliki di rumah atau menggunakan jaringan perusahaan di kantor. Untuk melakukan ini dengan sukses, komputer Anda menggunakan protokol internet dan alamat IP Anda digunakan sebagai alamat pengirim virtual yang membuat koneksi. Alamat IP dibagi menjadi 2 bagian, alamat jaringan dan alamat host. Host dalam kurung perangkat spesifik pada jaringan. Gitu ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang terakhir pembagian kelas IP address. Kelas IP address itu ada dibagi menjadi 5. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E pada IPv4. Nah, kelas A rentangnya 1 sampai 26, kemudian penggunaannya jaringan komputer berskala besar. Kelas B rentangnya 128 sampai dengan 191, penggunaannya jaringan berskala menengah sampai dengan besar.
kelas C rentangnya 192 sampai 223, penggunaannya jaringan komputer berskala kecil. Kemudian untuk kelas D 224 sampai dengan 239, penggunaannya alamat multicast seperti itu. Untuk kelas E rentangnya 240 sampai dengan 255, kemudian penggunaannya alamat percobaan atau eksperimen. Nah, oke ya, mungkin kurang lebih seperti itu untuk materi IP address yang saya jelaskan. Sampai di situ saja. Sekarang saya akan mencoba membuat sebuah jaringan sederhana di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini sebelumnya saya sudah ada. Nah, ini ya, sudah ada untuk jaringannya. Sebelumnya sudah saya cobakan, kemudian sukses. Langkah pertama yang saya buat yaitu adalah saya membuat server PT server ya. PT server yang ini saya buat, saya letakkan di sini. Kemudian selanjutnya saya setting untuk PT servernya, IP addressnya seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Saya setting 10.10.10.1. Kemudian untuk subnet masknya otomatis, dan default gateway-nya sama, cuman ujungnya beda dengan angka 2, dikasih dengan angka 2. Nah, setelah itu router, ada router PT, kita aktifkan terlebih dulu routernya, kemudian kita masukkan IP address yang seperti itu ya, 10.10 juga, namun ujungnya angka 2, dibedakan ujungnya. Selanjutnya saya sedang membuka aplikasi ya switchnya. Di switch ini saya rasa tidak ada yang perlu diatur. Oke. Dan juga buat kawan-kawan jangan lupa untuk menghubungkan setiap server ke PT router itu menggunakan kabel cross. Kemudian ke setiap masing-masing router ke switch ataupun switch ke client itu menggunakan kabel strike seperti itu ya. Ini untuk laptop 1 saya setting dulu IP-nya seperti yang ada di gambar ini. Saya setting 192.168.62 seperti itu, dan laptop yang kedua juga sama, namun dengan angka belakang yang berbeda, 192.168.63. Nah, untuk laptop yang ketiga juga sama, ada 192.168.64 seperti itu ya. Untuk default gateway-nya juga samakan, namun ujungnya dibedakan untuk angkanya agar jangan sama semuanya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mengirimkan pesan dari server ke klien saya langsung ya. Oke, mungkin bisa kita lihat di sini ada in progress, bisa dilihat in progress ya. Sini memang agak cukup lama. Di sana memang sebelumnya tadi saya sudah melakukan percobaan, makanya ada kesalahan-kesalahan sedikit seperti itu. Nah, di sini untuk pesannya juga sudah terkirim, masih in progress. Oke, mungkin ditunggu terlebih dahulu. Nah, si pesannya kembali ke atas dan dilihat memang masih in progress. Oke ya, sukses seperti itu. Nah, mungkin bisa dilihat ini sukses. Nah, kawan-kawan, untuk jaringan sederhana yang ada di paket Cisco Packet Tracer ini sudah selesai saya lakukan juga. Kemudian untuk tugas pada kali ini di mata kuliah desain dan manajemen jaringan komputer juga sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Bapak dosen saya yang telah membimbing saya di mata kuliah pada kali ini. Oke, kita berjumpa di video selanjutnya. Bye.